Chapter 926, Victim. Aku bilang, anak kecil, apa yang kamu lihat di lubang ini? Dia menemani Zuovan di sekitar gua selama setengah lingkaran besar dan berpatroli sepanjang jalan. Tetapi tidak ada atau permintaan apapun untuk membuat, dan bahkan orang yang awalnya dia katakan akan dipilih tidak dipilih. Seorang penyembah Seon bertanya-tanya dengan aneh dan bertanya dengan aneh. Di mata, Zuovan memandangi orang-orang yang bingung dari kiri ke kanan, dan berkata dengan ringan, cari seseorang. Orang yang mengirim surat pengiriman, tidak buruk, mengangguk dengan ringan, Zuovan tidak bisa menahan nyengir. Aku akan memilih tugas dan memberiku surat untuk Fei Yun Wangfu. Siap bertukar sandera. Tanpa diduga, keluarga-keluarga sangguan tingkat tinggi itu bahkan lebih aneh, tukar sandera? Ya, ambil Sky Sword dan tukarkan dengan nyawa anakku. Zuovan tersenyum dingin dan berkata sambil tersenyum. Tanpa sadar, orang-orang tua dalam keluarga sangguan saling memandang dengan kebingungan, dan pada saat yang sama mereka masih cemas. Neneknya, bukankah dia mengatakan memberi kita pedang, bagaimana dia bisa menukar itu? Seolah-olah mereka bisa melihat apa yang mereka pikirkan, Zuovan tidak bisa menahan tawa dan berkata, palsu, aku juga menyerahkan pedang. Jika aku bisa langsung menyerahkannya kepada Baili Jingwei, dan menukarnya dengan puteraku, pergi dan ganti lebih awal. Saya sudah pergi dan menggunakannya di sini untuk mengobrol dengan Anda. Itu karena mereka tidak kredibel, dan terlalu berbahaya untuk bertukar sandera. Saya butuh bantuan Anda. Tentu saja, jika Anda tidak ingin meminjam, saya mengambil risiko dan berbicara dengan mereka. Bukan masalah besar untuk bertukar langsung. Tidak. Kami mau meminjam. Mendengar bahwa Zuovan benar-benar memiliki rencana seperti itu. Para pejabat senior keluarga sangguan buru-buru melambaikan tangan mereka dan bergegas keluar, dan kepala mereka dipenuhi keringat dingin. Neneknya, jika anak ini benar-benar mengembalikan Chong Tianjian, bukankah tuannya yang mereka kehilangan malam itu tidak berarti apa-apa dan tidak ada yang dilakukan? Sekarang pedang ada di tangan bocah ini, mereka masih bisa bernegosiasi untuk mendapatkannya kembali. Jika jatuh ke tangan mereka, apakah lebih sulit untuk mendapatkannya? Oleh karena itu, Zuovan menggenggam kaki mereka yang menyakitkan, memegang pedang adalah prinsip Tuhan. Dan sikap semua pejabat senior dalam keluarga terhadap Zuovan tidak bisa tidak menjadi lebih perhatian. Saya takut dia tidak senang dan putus dengan mereka, jadi mereka menggambar keranjang bambu. Itu hanya menyakiti orang yang dicintai, dan musuh cepat, mengapa repot-repot? Oleh karena itu, sekelompok master sangguan mengelilingi Zuovan seolah-olah mereka adalah leluhur. Dia tidak akan membiarkan dia kecewa ketika dia dikirim olehnya. Dia tidak bisa tidak membuat murid-murid keluarga itu lebih tidak bisa dimengerti. Mengapa? Apakah kita kehilangan kolektif moral tingkat tinggi dalam keluarga sangguan? Mengapa sekelompok orang tua seperti itu berbalik menjadi anak basi, yang terlalu merusak wajah saya di keluarga sangguan? Sungguh, iri padaku juga. Wajahnya berkedut tajam, dan semua murid muda memandang iri Zuovan dengan iri dan iri. Belum lagi murid biasa mereka, bahkan ahli waris keluarga tidak memiliki perlakuan ini, bintang-bintang memegang bulan. Saya tidak peduli dengan mata mereka yang cemburu. Zuovan berjalan dalam lingkaran seperti itu, tetapi alisnya sangat berkerut, tetapi dia menarik telinganya dan mendesah. Apakah tidak ada murid dari dunia yang melelehkan jiwa di sini? Anak kecil, ada sangat sedikit murid yang bisa keluar dari dunia yang melelehkan jiwa, jadi hanya ada 3 atau 2 total. Kali ini saya datang ke Zhongzhou, kecuali Sangguan Yulin, baru saja Anda bermain 2 murid di luar. Pengabdian dengan tergesa-gesa menjawab pertanyaannya, tetapi segera dia bingung lagi. Apakah Anda mencari seorang murid alam jiwa? Cukup kirim surat, dan apakah Anda memiliki persyaratan untuk berkultivasi? Alis bergetar sedikit, Zuovan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika itu hanya surat, lebih baik dikatakan, kuncinya adalah mati. Apa, mau tak mau terkejut? Semua orang tampak luar biasa, semua mengeluarkan suara nyaring. Tanpa memperhatikan teriakan mereka, Zuovan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan menegur. Apa yang membuatmu kehilangan masalah besar? Bukankah kamu juga harus kehilangan banyak nyawa ketika kamu bergegas ke istana kerajaan dan bergegas ke Tianjian? Sekarang saya hanya membiarkan Anda kehilangan 1. Bukankah itu yang Anda peroleh? Nah, saya ingin alam yang melelehkan jiwa, juga karena ia memiliki kekuatan ledakan diri terburuk. Ia juga perlu melelehkan alam jiwa. Saya ingin murid dan menjaga emosi orang tua Anda. Lagi pula, Anda adalah kepala keluarga. Saya tidak bisa meminta Anda untuk berkorban segera setelah Anda datang. Tetapi jika Anda tidak memiliki murid, Anda tidak bisa mengatakan. Dengan mengatakan itu,
Zuo Fan sudah berpatroli dengan orang-orang tua, dan sudut mulutnya ditarik melalui busur yang aneh. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, semua penatua tidak bisa menahan kaget. Untuk apa? Biarkan mereka pergi ke Fei Yun Wangfu untuk meledak? Tetapi jika mereka menggunakan bahan peledak sendiri, apakah mereka masih takut pada 9 Raja Pedang Sangguan Fei Yun? Itu karena mereka tidak dapat melukai setengah dari rambut mereka karena eksploitasi diri, mereka tidak ingin berkorban dengan sia-sia. Tapi sekarang, Zuo Fan membuat permintaan ini, tetapi itu membuat mereka malu. Meskipun Zuo Fan benar, bergegas ke pedang surgawi tidak bisa mati banyak orang. Sekarang hanya satu yang mati, aku akan memberimu pedang, dan aku telah menghasilkan banyak uang. Tetapi suatu keluarga kadang-kadang tidak hanya dapat menghitung untung dan rugi dari kuantitas, tetapi juga menimbang pro dan kontra dari emosi. Mereka bergegas ke istana dan bergegas ke pedang langit. Meskipun ada banyak kematian dan cedera, itu untuk keluarga. Orang yang hidup lebih tertarik pada keluarga karena orang mati. Ini adalah kohesi keluarga. Tetapi jika Anda siap untuk mengorbankan anggota keluarga sejak awal untuk mencapai tujuan Anda, ini akan membuat semua orang kedinginan secara emosional. Meskipun ada beberapa orang yang meninggal, bahkan dapat diabaikan, tetapi kohesi keluarga hilang, dan hari ketika keluarga itu runtuh tidak jauh. Kohesi adalah fondasi keluarga. Zuo Fan bukan anggota keluarga Sangguan, dan tentu saja tidak akan mempertimbangkan hal ini, tetapi para senior ini tidak dapat mengambil risiko karena langkah berbahaya. Menghancurkan kekuatan sentripetal keluarga. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih suka maju dan sukses dan mati ratusan orang dengan imbalan kemenangan, daripada mengorbankan satu orang pada awalnya dengan imbalan kemenangan. Ini tidak dapat diukur dengan kuantifikasi sederhana, ada juga kekuatan spiritual di dalamnya. Jika hati orang-orang hancur, tim tidak akan mudah untuk membawa. Beberapa eksekutif senior saling memandang dan bertukar pandang, tetapi semua menggelengkan kepala perlahan, tidak setuju dengan ini. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dengan semua kata-kata dan perbuatannya di matanya, dan dia menghela nafas. Tampaknya kelompok orang ini bukan orang bodoh, tahu di mana garis besarnya. Sayang, tapi sekarang dia butuh seseorang untuk bersembunyi dari langit dan keluarga Sangguan tidak mau keluar. Apa yang harus kita lakukan? Mengerutkan kening, Zuo Fan tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Tiba-tiba, tangisan yang menyedihkan terdengar melalui gua, meraung seperti babi bodoh. Tiba-tiba, Zuo Fan mendengar sesuatu yang akrab, dan berbalik untuk bertanya, ada apa? Siapa yang berteriak? Yah, siapa lagi yang bisa? Pengkhianat dari Sangguan Yulin. Pencemooh itu mencibir. Dan cemoohan mencibir padanya. Tanpa sadar, Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum yang tak dapat dijelaskan. Tidakkah kamu, pengkhianat sialan ini masih milik keluarga resmi? Jika tidak, bisakah kamu meminjamkan saya untuk menggunakannya? Namun, saya tidak berencana untuk ini. Tanpa sadar, semua orang saling memandang, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyum roh jahat, dan salah satu dari para penyembah itu bahkan tertawa keras, hahaha. Tidak ada salahnya, tidak ada yang akan memikirkan kita. Setelah berdiskusi, haruskah kejahatan anak pengkhianat ini menjadi kejahatan kematian atau hidup-hidup? Sejak Gu memintanya, mengambil pedang dari hidupnya sendiri untuk mengembalikan pedang, bahkan jika dia menebusnya, itu akan menjadi hal yang lebih baik. Katakan, hahaha. Mendengar ini, orang-orang lain saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan tawa, wajah mereka penuh dengan ekspresi loh, aku tahu semua orang mengerti. Pada titik ini, nasib sial Sangguan Yulin jatuh ke tangan Zuo Fan lagi. Ini mungkin takdir, tetapi tampaknya dosa, hehehe. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan menunjukkan senyum jahat, dan dia melihat pejabat senior keluarga Sangguan lainnya bersama-sama, membuat suara berisik. Setiap kali orang mendengarnya, ada semacam perasaan dingin, seperti halnya roh jahat. Di sisi lain, di ruang tertutup, Sangguan Yulin telah disiksa ke tubuh yang benar-benar mirip manusia, dan diikat dengan kuat ke pilar batu yang kokoh, diperbaiki agar sepenuhnya tertutup. Seorang Black Hu tua, memegang pundaknya dengan ganas, matanya bersinar dingin, berdeguk tak terkendali di sekujur tubuhnya, meremas setiap tulang dan vena dalam rasa sakitnya. Tak tertahankan, melolong terus-menerus. Dengan senyum dingin, Hu hitam tua itu menatapnya dengan tajam, dan terpaksa bertanya, katakan, apalagi yang kamu katakan kepada Sangguan Fei Yun, apakah kita tahu benteng ini? 6 penatua. Maaf, tanpa sadar, air mata berlinang, Sangguan Yulin meratap di seluruh wajahnya. Anda telah menanyakan pertanyaan ini lebih dari 800 kali, saya telah mengatakan kepada Anda sejak lama. Sangguan Fei Yun mereka hanya ingin menyingkirkan Anda Tuan, mereka tidak ingin membunuh mereka semua.
Saya tidak perlu tahu tempat retret. Dia juga ingin saya menjadi mata-mata dengan Dongzu. Tetapi saya tidak pernah bertanya tentang tempat ini, saya juga tidak mengatakan, memaafkan. Alisnya sedikit berkedut, dan situasi Six mendengus dingin, dan kekuatannya meningkat lagi tanpa menyadarinya. Yah, aku sebenarnya ingin kembali ke Dongzu sebagai mata-mata. Meskipun aku telah mendengarkannya puluhan kali, setiap kali aku mendengarnya, aku masih membiarkan orang tua itu tidak merasa marah. Kuharap aku bisa membunuhmu anak nakal, Kakakmu, aku bertanya berkali-kali, dan kamu masih bertanya. Aku terganggu jika kamu tidak repot-repot. Maaf, aku salah. Penatua 6, maaf, aku ingin melihat paman menyelamatkanku. Air mata dan air mata kesakitan, Sangguan Yulin menangis. Namun, pada saat ini, pintu batu yang berat dan berdecit perlahan-lahan terbuka, dan suara yang akrab segera disertai dengan tawa, bergema di telinga keduanya. Hehehe. Jangan berteriak, pamanmu adalah tidak mungkin menyelamatkanmu, tapi mungkin kau bisa menyelamatkan hidupmu sebagai guru. Mau tak mau terkejut, keduanya tiba-tiba terpana, dan berbalik untuk melihat ke pintu. Tetapi mereka tidak tahu kapan, sosok Zuo Fan muncul dengan santai di tempat itu. Dan masih ada senyum santai di sudut mulutnya. Dengan tampilan lucu pada situasi tragis Sangguan Yulin sekarang, ada ledakan sarkasme. Chapter 927, Show Off. Gu Yifan, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas. Sangguan Yulin tidak dapat membantu tetapi terkejut, dan wajahnya luar biasa. Apa yang terjadi? Mengapa pemberontakan ini tiba-tiba muncul di tempat ini, dan benar-benar memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini? Anda tahu, dia sekarang dikenal sebagai pengkhianat keluarga Guan. Bagaimana mungkin dia masih datang ke ranah keluarga Sang? Untuk sesaat, kepala Sangguan Yulin penuh keraguan, perutnya penuh teka-teki, dan matanya bahkan bingung. Aku tidak tahu apa itu. Tapi segera, dia meninggalkan semua ini, dan satu-satunya yang tersisa di pupilnya hanyalah kebencian tanpa akhir, dan niat membunuh menggertakkan giginya. Jika orang ini tidak melakukan apapun untuknya, peristiwa besar Sangguan Yulinnya pasti sudah menjadi kenyataan. Bagaimanapun nasib keluarga Sangguan, ketika dia menginjak 2 kapal, karir masa depannya pasti akan cerah. Namun, penampilan kuno ini menghancurkan seluruh hidupnya. Ia menjadi pengkhianat bagi keluarga Sangguan. Ia diikat dan disiksa oleh klan, dan kehilangan nilai pakai dalam Sangguan Feiyun. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang Zubaji melihat ke cermin. Dia bukan orang di dalam atau di luar. Semua orang meremehkannya, dan semua orang penuh dengan penghinaan dan kebencian terhadapnya. Dia tidak pernah dapat memiliki masa depan yang baik dimanapun dia berada. Dan pelakunya yang bertanggung jawab atas semua ini adalah orang purba ini. Memikirkan hal ini, Sangguan Yulin menjadi marah dari hati ke keberanian. Ketika dia melihat senyum Zuo Fan yang bangga dan menjijikkan, dia berharap dia bisa maju dan mencabik-cabiknya. Secara khusus, apa yang membuatnya paling tidak bisa ditolerir adalah bahwa anak ini bahkan berpura-pura menjadi penguasa jalan ajaib untuk menggodanya berkali-kali. Dia juga memberi anak ini banyak suara keras, tetapi ini membuatnya menjadi tuan yang tidak tahan lagi. Kaisar bersujud kepada pengemis. Apakah ini masih masuk akal? Tidak ada yang bisa menjatuhkanmu? Kadang-kadang bahkan di antara orang-orang yang tak tahu malu dan rendah hati, ada garis bawah akhir, dan garis bawah Sangguan Yulin adalah Zuo Fan. Putranya lebih buruk daripada orang lain, dan dia tidak bisa lebih buruk dari kamu. Ini mungkin harga diri terakhir Sangguan Yulin. Dan asal mula harga diri ini mungkin adalah rasa jijik ketika saya melihat Zuo Fan dimakamkan di hati saya pada awalnya, dan saya tidak bisa menyingkirkannya. Mungkin saya adalah keterikatan pada Sangguan Qingyan, dan saya membentuk balok dengan Zuo Fan. Buka. Singkatnya, meskipun fakta jelas terungkap di depan semua orang, dia masih seperti burung unta, mengubur kepalanya jauh di bawah tanah, tidak mau menerima kenyataan ini. Orang ini yang pernah membuatnya sangat hina, terlepas dari kekuatan atau rencana, harus jauh lebih dari 1000 kali lebih banyak darinya, dan dia adalah seorang guru tersembunyi yang sejati. Namun, dia tidak mau mengakuinya, dan dia ingin menghancurkannya. Jadi ketika dia melihat Zuo Fan muncul di depannya lagi, dia tidak memikirkan mengapa Zuo Fan bisa masuk dengan ayunan besar, tetapi sebaliknya. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa pergi secepat mungkin. Kami memusnahkan musuh yang sudah mati ini di depan kami, jadi kami buru-buru melihat ke-6 penatua di samping, dan ingin meminjam pisau untuk membunuh orang. 6 penatua itu karena kuno dan biasa ini. Kami pergi untuk menyerang istana Feiyun kali ini, dan kami kehilangan banyak orang. Peta itu juga diberikan olehnya. Kamu selalu membantai anak ini dan membalas klan yang sudah mati. Mengernyit sedikit, penatua menoleh untuk melihat kulit Zuo Fan,
dan matanya yang sudah dingin menjadi lebih dingin. Bahkan di rumah kuno, dia tidak memiliki banyak kontak dengan Zuofan, tetapi dia juga tahu bahwa seluk-beluk insiden ini sudah menganggap Zuofan sebagai pekerjaan yang hati-hati. Tetapi hanya sekelompok pejabat senior dari keluarga Sangguan yang bernegosiasi dengan Zuofan. Dia ada di sini untuk menginterogasi Sangguan Yulin dan tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, sama sekali tidak diketahui bahwa keluarga Sangguan telah mencapai konsensus kerjasama dengan Zuofan. Jadi, ketika saya tiba-tiba melihat pekerjaan yang mendetail ini, tidak peduli bagaimana dia masuk, hal pertama yang saya pikirkan adalah menjatuhkannya terlebih dahulu. Dan mengajarinya bocah busuk ini untuk memberitahu dia bahwa pengkhianat itu tidak berakhir dengan baik. 6 penatua dari keluarga Sangguannya, tapi dia paling membenci pengkhianatan ini. Tiba-tiba, ke-6 penatua itu tidak mengatakan apa-apa. Ketika mereka menginjak kaki mereka tiba-tiba bergegas menuju Zuofan, dan dengan telapak tangan yang membunuh, mereka meraih bahu Zuofan dengan ganas. Dalam momentum kuat akhir Guiyuan, dia segera menekan wajah Zuofan, dan menekannya begitu keras sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil 2 langkah ke belakang. Merasa agak sulit untuk bernapas. Namun, dia tidak keberatan, hanya berdiri di sana, tidak bergerak, dengan senyum di wajahnya. Melihat semua ini, Sangguan Yulin, yang diikat ke pilar batu, tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, dan sepasang nyengir mencibir senang. Meskipun dia juga melihatnya, meskipun ke-6 penatua masih marah, mereka tetap mempertahankan alasan mereka. Meskipun tembakan itu mematikan, mereka tidak benar-benar menyerang tempat fatal Zuofan, tetapi menyerang bahunya. Hidup. Namun, ini juga normal, jika Anda harus meninggalkan hidup Anda untuk diadili, bagaimana Anda bisa membunuhnya secara langsung? Namun demikian, di bawah telapak tangan ini, seluruh bahu kanan Zuofan harus dihancurkan, rasa sakit hati, Dan setelah ditangkap, disiksa selama berhari-hari, langsung ke jantung dan paru-paru, rasa sakit hidup lebih baik daripada kematian. Berpikir seperti ini, rasa sakit penyiksaan Sangguan Yulin dalam beberapa hari terakhir tampaknya meringankan banyak hal. Dan bahkan beberapa ironi seperti 50 langkah dan 100 langkah tertawa, dan menatap Zuofan dengan ganas, dan dia merasakan hati yang cemberut. Hei, Lao Su, penguasa muda keluarga Sangguan, melakukan kejahatan pengkhianatan yang begitu besar, dan disiksa kepada siapapun, tidak ada hantu, tidak seorang pun, Anda jatuh ke tangan ke-6 penatua yang terkenal karena kekejaman mereka. Bisakah kamu merasa baik? Hahaha. Pada waktu itu, kamu pasti lebih sengsara daripada Laozi lebih dari 100 kali, dengan cara ini. Laozi lebih nyaman, ae euro. Ada tawa jahat di hati Sangguan Yulin, dan wajahnya penuh kegembiraan, dan matanya panas dengan sayap, menatap tajam ke telapak tangan ajaib yang akan mengenai bahu Zuofan. Dan sudut mulutnya menguraikan lengkungan kegembiraan. Bahkan pada saat ini, telinganya mulai bergetar, dan dia sepertinya ingin mendengarkan bahu Zuofan yang hancur setiap saat, jeritan kehidupan tanpa rasa sakit. Ini mungkin kebahagiaan yang paling ditunggu-tunggu baginya dalam beberapa hari ini. Lao Liu berhenti. Namun, pada saat ini, ada suara gertakan, dan telapak tangan 6 sesepuh yang tak tertandingi tidak mengenai bahu Zuofan, dan telapak tangan tipis entah dari mana. Dan dia keluar dari pintu gelap. Dia meraih telapak tua 6 tetua, minum dengan ringan. Tanpa sadar, ke-6 penatua itu memandang ke depan dengan tidak jelas, tetapi mereka melihat sosok yang perlahan-lahan muncul dalam kegelapan. Yang merupakan salah satu dari 3 persembahan terkuat keluarga Sangguan, dan di belakangnya juga ada sekelompok penatua yang menawarkan, masuk ikan. Alisnya sedikit bergetar, dan si penatua Six tampak bingung ini. Gu Gongxi adalah tamu terhormat dan tidak boleh kasar. Dia sedikit mengangkat kelopak matanya kepadanya, dan mengedipkan matanya. Utusan itu segera menarik ke-6 penatua itu dan membisikkan beberapa kata. Mendengar kata-katanya, 6 sesepuh tidak bisa tidak terkejut, mengangguk, dan kemudian bergegas ke Zuofan, jauh di lubuk hati, dan membuat kesalahan di bawah yang tidak diketahui. Hanya tersinggung, hanya melihat anak tua itu haihan. Kapan, seolah-olah bel pagi drum dugu, berdering dahsyat di aliran gunung yang sepi, terdengar raungan nyaring, dan segera beredar di kepala Sangguan Yulin, dan langsung membuatnya jatuh. Melihat adegan yang luar biasa ini, Sangguan Yulin, yang ingin melihat pertunjukan Zuofan yang baik, benar-benar tercengang saat ini. Apa yang terjadi? Bagaimana para tetua keluarga diabadikan? Sikap terhadap anak ini begitu dipuji. Kelompok orang-orang tua ini, meskipun dia belum pernah memperlakukan pamannya untuk orang tuanya seperti ini sebelumnya. Orang yang tidak tahu itu tidak bersalah. Orangku tidak punya kelebihan, hanya kemurahan hati,
aku tidak akan keberatan, hehehe. Perlahan-lahan melambaikan tangannya. Zuo Fan bahkan tidak peduli dengan mata aneh Sang Guan Yulin yang tertegun, tetapi hanya mengambil beberapa langkah, meluruskan dadanya, dan memainkan keheningan selama bertahun-tahun. Sedikit di sekitar. Dia meliriknya dan berkata sambil tertawa, kondisi di ruang interogasi Anda cukup sulit, Anda bahkan tidak punya bangku. Ya. Karena Gu Gongxi berkata pasti ada, maka pasti ada. Namun, suara Zuo Fan belum jatuh. Seorang penatua berteriak dengan cemas, dan kemudian melihat ke belakang, berteriak, kemarilah, persiapkan kursi kayu hijau yang bagus untuk orang tua itu. Apa, yang tidak membawanya? Pindahkan kursi pengurus rumah di aula. Ya. Minuman ringan terdengar di luar pintu, dan setelah beberapa saat, ada seorang murid dari keluarga Sang Guan, dan dia berlari dengan kursinya tegak dan meletakkannya di bawah pantat Zuo Fan. Bahkan sebelum Zuo Fan duduk, dengan hati-hati menyeka dengan lengan baju, menunjukkan keadaan tersanjung, Tuan tua, tolong, hehehe. Ah, jika kamu tidak memilikinya, mengapa kamu tidak melakukannya? Kenapa tidak? Aku tidak terlalu khusus, hahaha. Senyum kasual melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan muncul sedikit malu-malu di wajahnya, tetapi Bokong duduk di atasnya dengan sangat jujur, tanpa kebaikan. Kemudian Zuo Fan melihat sekeliling, alisnya berkerut ringan, sepertinya kekurangan banyak hal, dan batuk 2 kali di tenggorokannya. Segera mengerti maksudnya, penatua itu segera berteriak lagi, ayo, sajikan teh. Sekelompok hal kecil, benar-benar menyilaukan, bagaimana mungkin kamu tidak bisa duduk di kursi tanpa meja? Iya, penatua, segera ada pujian lain, dan segera 2 murid datang dengan tergesa-gesa. Salah satu dari mereka membawa meja persegi kecil dan dengan lembut meletakkannya di tangan Zuo Fan. Tangan satunya memegang teh harum, dengan hati-hati diletakkan di atas meja, dan membungkuk kembali. Dengan senyum puas di mulutnya, Zuo Fan bersandar sedikit di kursi yang nyaman. Lagi pula, itu adalah kursi khusus untuk pemilik, yang berbeda. Kemudian dia mengambil cangkir teh dengan arogan, mencicipinya dengan lembut, dan memberikan suara yang sangat menyenangkan. Ah, nyaman. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menarik keras. Sang Guan Yulin, yang terikat erat pada pilar batu, benar-benar bodoh, dan hatinya hancur seperti kaca. Awalnya, harapan terbesarnya dalam beberapa hari terakhir adalah dia bisa melihat Zuo Fan lebih menyakitkan daripada dia. Tapi apalagi sekarang, apakah anak ini muncul di depannya? Dan bagaimana dengan para penatua? Bagaimana memperlakukannya seperti leluhurnya, bahkan lebih bergairah daripada leluhurnya sendiri? Bagaimana dengan moralitas Anda, kawan? Sang Guan Yulin berteriak di dalam hatinya, tetapi ketika dia melihat wajah provokatif Zuo Fan, dia tidak bisa menghentikan gemetar sudut mulutnya, dan dia sangat marah sehingga dia menangis. Gu Yifan, apakah Anda iblis yang dikirim oleh surga untuk menyiksa saya? Wow. Chapter 928, Indus. Setelah semangkuk teh harum, Zuo Fan dengan lembut menekuk mangkuk teh, dan tidak bisa berhenti membuat suara ceria. Wajah itu penuh kenikmatan, dan dia meletakkan mangkuk di seberang Sang Guan Yulin, dan tersenyum ringan. Di gua yang gelap, tidak ada sinar matahari sepanjang hari. Dan ada semangkuk teh panas di bawah perut, yang benar-benar tidak nyaman. Apakah Anda mengatakannya? Hahaha. Iya, Gu Gongxi benar-benar menikmati hidup, hehehe. Kerumunan keluarga Sang Guan di sebelah saya, seperti sekelompok pengikut, menganggukkan kepala mereka berturut-turut. Dan membuat suara persetujuan, dan mereka semua tersenyum, seolah-olah Zuo Fan mengangguk tidak peduli apa yang mereka katakan. Saya setuju, ujung-ujung mulutnya berkedut tak terkendali, dan wajah Sang Guan Yulin pahit, dan tiba-tiba dia berpikir ingin mati. Tiba-tiba, dia benar-benar merasa bahwa Zuo Fan duduk dengan aman di depannya untuk memamerkan kepura-puraannya. Itu adalah jenis penyiksaan yang paling kejam dan tak tertahankan yang pernah dia derita dalam beberapa hari terakhir. Ziyue mengatakan bahwa mereka yang memiliki keluarga milik negara tidak menderita janda tetapi tidak merata, dan tidak menderita kemiskinan dan menderita kecemasan. Faktanya, kebalikannya juga benar. Bagi kedua lawan, selama mereka melihat satu sama lain memiliki kehidupan yang lebih baik daripada diri mereka sendiri, hati mereka semua akan menderita. Dan jika pihak lain lebih menderita daripada mereka sendiri, maka bahkan jika mereka menderita, mereka akan bahagia. Ayo, ini kontras, itu sifat manusia. Tetapi pada saat ini, Zuo Fan benar-benar menjalani kehidupan yang diimpikannya. Semua bintang memegang bulan, pujian semua orang berlama-lama di depan telinganya. Dan dia menikmati kemuliaan mengembalikan pemilik kepada pemilik, yang menjadikannya seorang pemuda yang bercita-cita tinggi yang telah berjuang untuk tujuan ini selama bertahun-tahun.
Bagaimana saya bisa tahan? Secara khusus, Zuofan, yang paling menghina dan benci untuk mencapai tujuan ini sekarang. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan jantung mudanya menderita 100.000 kerusakan kritis, dan itu benar-benar memiliki hatinya yang menghancurkan mayatnya. Kenapa? Mereka juga mata-mata untuk Sangguan Feiyun. Kamu perlakukan dia seperti itu, perlakukan aku seperti itu. Saya masih tuan muda keluarga Sangguan, mengapa orang luar memiliki sopan santun? Sangguan Yulin tidak memahaminya, hanya ada banyak kecemburuan di hatinya, dan dia masih melekat di hatinya, dan dia menangis kesakitan. Dia meliriknya dalam-dalam, mata Zuofan berkelip dengan senyum, dan dia tersenyum di bawah hatinya, merasa bahwa api itu hampir sama, dan kemudian melihat persembahan para penatua, usia. Tolong juga pindah keluar untuk sementara waktu, beberapa berbisik di bawah mengomel dengan murid saya sendiri, saya ingin tahu apakah saya bisa? Tentu saja, Tuan Gu memiliki persyaratan ini, kita harus memenuhinya, hahaha. Tanpa sadar, dengan sedikit tawa, ketiga Seon itu memberi hormat. Dan kemudian berjalan mundur bersama orang-orang lainnya, tidak mampu mengungkapkan rasa hormat mereka, kalau begitu kita harus mundur dulu, apa yang perlu Tuan Gu, tolong bicara terus terang. Itu dia. Dengan mengatakan itu, mereka semua mundur ke gua yang gelap, lalu membanting, dan menutup pintu batu dengan erat. Melihat sangat dalam pada semua ini, wajah Sangguan Yulin mati rasa, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah ini masih pemujaan para tetua dalam keluarga Sangguan mereka? Bagaimana itu sama dengan anjing berlari? Semoga beruntung. Tetapi di mana dia tahu, tepat pada saat pintu batu itu tertutup, wajah lelaki tua itu juga digelapkan oleh senyum asli yang menyanjung, dan wajahnya muram dan terbuka kedoknya. Terutama keenam penatua, yang menatap mata orang lain, penuh dengan keanehan dan cemoohan, kakak-kakak, saya benar-benar tidak tahu, Anda masih memiliki sisi yang remeh. Hahaha, jangan bilang, bocah itu mari kita bekerja sama dengannya dalam sebuah sandiwara, atau yang sangat rajin berpura-pura menjadi cucu. Tak berdaya memutar matanya. Sesepuh yang hanya memberitahu murid-muridnya untuk memberi Zuofan meja dan kursi adalah yang paling tertekan karena ini dia yang paling berperan dalam menjalankan anjing. Dan kemudian dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dari saudaranya sendiri. Benar saja, setelah kata-katanya keluar, mata orang lain menatapnya, dan mereka penuh lelucon, yang membuatnya lebih tertekan. Pada saat ini, persembahan Seon melambai dengan keras, mengganggu tawa semua orang, dan dengan sungguh-sungguh berkata, jangan tertawa lagi, ini masalah yang sangat serius. Mengirim surat dengan mata-mata yang tidak bisa diandalkan, ini sangat berbahaya dalam dirinya sendiri, dan mungkin ada banyak kesalahan. Meraih pikirannya di muka juga merupakan cara yang paling penting. Anak ini memiliki pikiran yang dalam, dan keterampilan menyerang jantung bahkan lebih baik. Kali ini untuk memulai kembali bidak catur Sangguan Yulin, wajar untuk bermain terlebih dahulu. Itu benar. Kalau tidak, kita keluar dari bisnis di tengah permainan dan kita kehilangan semuanya, dan kita tidak punya yang baik. Ya, Gu Yifan bijaksana, berani, dan ambisius, dan dia berencana untuk menjaga air tetap utuh. Kita semua pernah melihat ini sebelumnya. Bahkan jika kita telah bergerak dalam ratusan mil, bisakah kita salah? Namun, terakhir kali dia gelap pada titik ini, Baili Jingwei berada di tempat yang cerah, yang merupakan keuntungan. Kali ini berlawanan dengan Baili Jingwei, dan juga tentang urusan utama putranya. Dia lebih hati-hati dan dikerahkan dengan benar. Ini juga dapat dibenarkan. Chong Tianjian, bagaimana kalau membubuhkannya dengan wajah tua? Pada saat ini, persembahan Seon lain mengikuti celang. Setelah mendengarkan, semua orang menganggukkan kepala sedikit, tidak lagi setengah marah karena mereka hanya tertawa tanpa malu-malu. Di sisi lain, setelah semua penguasa Sangguan pergi, hanya ada Zuofan dan Sangguan Yulin di dalam gua. Zuofan tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan meletakkan mangkuk teh di atas meja, dan kemudian berdiri dengan santai, melihat Sangguan Yulin, Xie tertawa dan berkata, apakah aneh mereka begitu mematuhiku? Memutar matanya, Sangguan Yulin hanya bisa menatapnya. Yuk, anak ini mulai berpura-pura berada di depan Lauzi lagi, berpura-pura tidak mati kamu, benci. Ah, sebenarnya kamu adalah seorang tahanan, dan aku juga seorang tahanan. Kamu dan aku berdua adalah pengkhianat yang mengkhianati keluarga Sangguan. Tidak ada bedanya. Kamu tidak harus membenciku setiap saat. Terus terang saja, kita semua adalah orang yang sama. Tanpa sadar, Zuofan hanya bisa menghela nafas panjang, dan matanya bernoda kesedihan, saya melihat wajah Xiao Sanzi hari itu. Dan setelah menyelamatkan Sangguan Qingyan, saya hanya ingin mengirimnya ke sini. Saya berjalan di sekitar benteng Sangguan. Saya tidak berharap untuk ditangkap oleh mata-mata mereka dan menangkap mereka.
Sekarang, saya tidak bebas. Tanpa sadar, Sangguan Yulin mengangkat matanya dan menatapnya dengan ganas, mencibir lagi dan lagi, bukan tubuh yang bebas. Saya pikir Anda lebih nyaman di sini daripada Kaisar. Para tetua mengabadikan dan berbalik Anda. Anda menikahi Yaner, mengambil posisi sebagai pemilik rumah, dan naik ke puncak hidup Anda. Apa yang masih belum puas? Pemilik rumah, hahaha. Aku bukan anggota keluarga Sangguan, dan aku masih memiliki seorang napi. Sama sekali tidak bersih. Bagaimana mereka bisa menjadikanku pemilik keluarga Sangguan? Mau tak mau mengangkat alis, Zuofan menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, kamu terlalu banyak berpikir. Dan, alasan mereka begitu patuh padaku adalah karena aku memiliki apa yang mereka inginkan di tanganku. Alis tidak bisa membantu tetapi goyang, Sangguan Yulin berkata dengan terkejut. Chong Tianjian, iya, itu pedang langit. Sebuah kilatan tajam di matanya, wajah Zuofan serius. Sekarang aku memegang kubah, mereka tidak berani memperlakukanku. Tetapi mereka telah menjelajahi keberadaan Excalibur dariku. Bahkan, sekarang, apa? Tenang, aku ketinggalan triknya. Sangguan Yulin terkejut, tubuhnya melebar dengan ganas dan matanya terpecah-pecah. Keluarga Sangguan yang datang ke Zhongzhou kali ini sepertinya adalah seorang wanita. Bukankah itu rencana kecantikan? Dia tidak berani berpikir lagi. Zuofan dengan cepat melambaikan tangannya dan membujuknya. Tapi segera, Zuofan menyeringai lagi, dan berkata jahat, tapi meskipun dia baik-baik saja dalam tekadnya, dia tidak terlalu sukses, tapi rasanya cepat, kau tahu, Yaner dia. Diam. Siapa yang membuatmu menyebutnya seperti itu? Mengepalkan giginya dengan keras, Sangguan Yulin tidak bisa menahan teriakan keras, matanya penuh kecemasan. Sambil berjabat tangan dengan sembrono, Zuofan benar-benar memegang seluruh hati anak ini di telapak tangannya, dan tidak bisa membantu mengedipkan matanya. Dan akhirnya mulai mengajukan pertanyaan, saya tidak ingin menyebutnya begitu, tetapi orang-orang di keluarga Sangguan selalu menyamai kami. Komit saya selama saya menyerahkan Sky Sword, saya bisa menjadi menantu keluarga Sangguan, menerbangkan Huang Tengda. Anda juga tahu bahwa konsentrasi saya terbatas. Dan alasan saya tidak setuju sepanjang waktu, hanya karena anak saya itu masih di tangan Sangguan Feiyun. Aku masih berpikir tentang pedang itu untuk mengubah hidup anakku. Maka kamu harus mengubahnya, tetap di sini sepanjang waktu, apa yang kamu lakukan dengan asap? Kamu bodoh, aku bisa mengubahnya. Ibuku pasti sudah mengubahnya. Akankah geng cucu di Sangguan membiarkanku mengubahnya? Zuofan mencibir, Zuofan menatapnya dengan jijik. Di luar simen, sekelompok orang tua diam-diam mendengarkan di sana. Tetapi janggut mereka semua marah dan memerah. Cucunya. Bocah ini tahu bahwa kami mendengarkan di luar, dan dia berani mengatakan itu, sungguh baik, Pada saat yang sama, ayah dan anak perempuan Sangguan Fei Xiong dan Sangguan Qingyan juga kebetulan berada di sini, mendengarkan dengan cermat di luar. Terutama setelah mendengar Zuofan berbicara tentang pertandingan, pipi Sangguan Qingyan tidak bisa membantu memerah tiba-tiba, matanya jijik. Tapi di sudut mulut, ada senyum tipis yang disengaja. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah lelucon Zuofan, alisnya sedikit bergetar. Sangguan Yulin bahkan lebih cemas daripada Zuofan ketika datang ke asap ringan Sangguan, jadi apa yang akan kamu lakukan? Meskipun aku dijaga sekarang, sebagian besar di bawah tahanan rumah. Meskipun aku dibatasi, aku tidak sepenuhnya tidak bisa keluar, tetapi selalu ada orang yang mengawasi di sekitarku. Dengan sorot tajam di matanya, Zuofan berkata. Jadi saya butuh seseorang untuk mengirimi saya surat kepada Feiyun Wangfu dan mengatur lokasi pertukaran sandera dengan mereka. Pada saat itu, saya akan meluangkan waktu untuk bertukar hidup anak saya. Adapun mata-mata di sekitar saya pikir orang-orang dari Feiyun Wangfu dapat membantu saya memecahkan masalah ini. Murid mata bergerak sedikit, dan Sangguan Yulin menatap dekat Zuofan, mengangguk diam-diam, sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya untuk membantunya menyingkirkan dirinya sendiri. Tetapi dengan cara ini, dia juga mengerti arti Zuofan, tidak bisa menahan cibiran, maksudmu. Biarkan aku mengirimimu surat, ya, aku baru saja berkata, kamu dan aku adalah orang yang sama, kita tidak bisa tinggal di rumah Sangguan, kamu juga perlu tempat tinggal baru, bukan? Dalam hal ini, satu-satunya orang yang bisa kupercayai di sini adalah kamu ya, karena kita memiliki tujuan bersama, melarikan diri dari sini, jadi kamu tidak akan mengkhianatiku. Dengan sudut mulutnya yang tajam, Zuofan terkekeh dan berkata, sama seperti aku memegang kubah di tanganku, keluarga Sangguan membujukku seperti bayi. Meskipun aku tidak akan membebaskanku, aku dapat memenuhi semua kondisiku. Aku membiarkan mereka membiarkanmu pergi-pergi, biarkan aku pergi ke buletin,
ketika kita akan bekerja sama satu sama lain dan melarikan diri dari sini. Bukankah itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan? Petik 2. Chapter 929, Learning Point. Menang-menang. Matanya sedikit menyipit, dan Sangguan Yulin menatap tajam ke mata tulus Zuofan, dan tertawa terbahak-bahak. Ini terdengar sangat menggoda. Halo, semua orang. Tapi, mengapa saya harus membantu Anda? Kamu baru saja mengatakan, semua orang baik. Apakah kamu ingin dijaga oleh keluarga Sangguan? Apakah lebih baik mati daripada mati, atau jalan buntu? Jadi apa? Dengan kepala yang garang, Sangguan Yulin segera menunjukkan ekspresi kesombongan. Bahkan jika saya pergi ke lantai 18 neraka, saya harus menyeret Anda ke lantai 16. Bahkan jika saya menderita tanpa henti, tetapi memikirkan penderitaan Anda, wajah yang menyakitkan tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Menatapnya dengan seksama, Zuofan menghela nafas tanpa daya. Kamu sangat membenciku? Kami sepertinya tidak punya dendam yang begitu besar. Aku paling meratakanmu beberapa kali, dan membiarkanmu mengetuk beberapa kepala, dengan cara, di dadamu. Saya mengukir 4 karakter dari Sekte Setan, jadi Anda memanggil guru beberapa kali, berlutut dan memohon pengampunan beberapa kali, dan apalagi yang akan datang, saya tidak dapat mengingatnya. Itu seharusnya begitu banyak. Apakah ada lagi? Tanda tanya. Apalagi yang kamu inginkan? Persetan ini sudah cukup. Pipi tidak bisa membantu tetapi berkedut keras. Zuofan menyebutkan hal-hal sedihnya lagi pada saat ini, dan tiba-tiba membuat amarahnya meledak menjadi kemarahan lagi. Dan dia sangat marah sehingga dia meraung, Guifan, apa kamu, tapi kota bajingan. Tapi anak ini adalah keluarga yang terkenal, bintang yang sedang naik daun di keluarga Sangguan. Tetapi dia telah beberapa kali diejek dan dipermalukan olehmu. Bukankah kebencian ini tidak cukup dalam? Sike dapat membunuh, tidak dipermalukan. Di dunia ini, kamu tidak memiliki aku. Apa yang telah diderita putra ini? Penghinaan pasti akan membuat Anda kembali 100 kali dan ribuan kali dalam hidup ini. Pertama, mulailah dengan putramu, hahaha. Mendengar Sangguan Yulin dengan angkuh tertawa di telinganya, Zuofan menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Banyak orang tua di luar pintu yang menguping di sana dan mendengar ini, tetapi mereka tidak dapat membantu menggelengkan kepala. Salah satu persembahan Seon bahkan menghela nafas dan berkata dengan pelan, tanpa diduga, Sangguan Yulin sangat berpikiran sempit dan jahat di hati, tapi untungnya, kali ini dia memukul tepat. Dan dia mengeluarkan putranya yang tidak bermoral. Kalau tidak, keterampilannya akan menjadi lebih dan lebih halus di masa depan. Setelah keluarga mengambil posisi penting, dikatakan bahwa itu pasti bukan bencana besar lain, sebanding dengan Sangguan Feiyun. Iya, orang-orang yang lain mendengar dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk, mengatakan bahwa Sangguan Feixiong tidak berdaya dan menghela napas dengan penyesalan di wajahnya. Bibit yang baik di antara para murid keluarga Yulin tidak dapat memikirkan pikiran yang salah, sangat disayangkan. Tetapi pada saat ini, persembahan Seon lain tidak sepenuhnya setuju, dengan ringan mengatakan, namun, meskipun Sangguan Yulin memiliki sedikit lebih banyak kebencian di hatinya. Ada alasan untuk itu. Bagaimanapun, ia menderita penghinaan besar. Setelah Anda begitu tergoda oleh Yifan kuno itu, bisakah Anda masih bahagia dengan Yan Yue, dan suasana hati Anda stabil? Ini, tidak bisa tidak bernyanyi sedikit, dan setelah saling memandang, mereka juga tersenyum dan menggelengkan kepala, ragu-ragu, hehehe. Mungkin aku tidak tahan, aku hanya bisa mengatakan bahwa anak ini bernama Gu, aku akan bermain. Puff, dengan terkekeh, Sangguan Qingqian tidak bisa membantu tetapi menutupi bibir Zhu. Sangguan Feixiong melihatnya, tetapi dia menatapnya dengan tajam, dan tuwitit, memukul seseorang tanpa wajah. Martabat sangat penting untuk bela diri, sesuatu yang dimainkan Gu Yifan untuk mempermalukan Sangguan Yulin beberapa kali, pikirannya lebih salah, apakah Anda masih tertawa? Mengangguk dengan tetap, Sangguan Qingqian tidak membuat suara, tapi hanya menutupi mulutnya, dan dia tidak bisa tersenyum langsung dari pinggangnya. Meskipun dia tahu ini salah, dia memikirkan betapa lucunya ketika dia memikirkan situasi di mana Sangguan Yulin membungkuk di depan Zuofan seperti bawang putih dan membungkuk kepada pendahulunya. Apakah pohon gioknya menghadapi angin, sepupunya yang tampan memiliki waktu yang begitu sederhana dan tidak berarti? Tuan Gu ini terlalu buruk. Saya tidak bisa berhenti mengeluh, tetapi mulut Sangguan Qingqian tidak berhenti tersenyum. Melihat semua ini,
Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan nafas, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu benar-benar menolak untuk membantuku? Di dalam ruang batu, Zuo Fan memutuskan untuk berbicara lagi setelah tawa Sangguan Yulin berhenti, bertanya. Tetapi jawabannya adalah warna agung Sangguan Yulin, ingin aku membantumu? Dalam kehidupanku berikutnya, hahaha. Bahkan jika Sangguan Yulin jatuh ke dalam api neraka, dia akan tersenyum dan melihatmu mengingat anak itu setiap hari. Rasanya sakit, ae euro. Aduh, pasti ada rasa sakit saat berkabung. Kelopak matanya bergetar sedikit, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam, dan dia hanya bisa menghela nafas, tetapi segera dia terkekeh lagi, ragu-ragu. Tapi ini sakit, seharusnya 4 atau 5 tahun, paling banyak 20-100 tahun haruslah ringan. Untuk umur panjang para pembudidaya kita, waktu yang menyakitkan ini seharusnya tidak lama. Anak-anak dan cucu, generasi yang sama, harus mampu menyelesaikan rasa sakit ini. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, Sangguan Yulin tidak bisa tidak terkejut, anak-anak dan cucu bersenang-senang bersama. Ya, tidakkah kamu pikir aku tidak bisa? Aku hanya dapat memiliki satu putra dalam hidup ini. Tanpa tahu bagaimana harus tertawa, mulut Zuo Fan tiba-tiba melewati lengkungan yang aneh, dan berbicara. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk memanggil saya dengan anak-anak dan cucu. Jangan lupa, paman Anda dan semua orang tua dalam keluarga Sangguan Gai, tetapi menangis dan berteriak untuk mengirim mutiara di telapak tangan mereka ke tanganku. Selama aku menyerahkan pedang langit. Sekarang kau tidak membantuku, itu bagus, aku juga mengakui takdirku dan mati seorang putra, tapi aku bisa hidup lebih. Sekarang aku akan pergi ke Yaner dan memasak nasi mentah menjadi bubur sehingga mereka tidak bisa mengandalkannya, sehingga aku bisa menyerahkan Sky Sword. Pamanmu tidak bisa membiarkan menantunya menjadi janda. Adapun kamu, muridku yang baik, apakah itu pergi ke neraka atau menderita hidup-hidup? Apa yang kamu lihat di mataku adalah apakah aku marah pada anak itu, atau asmara, anak-anak dan cucu? Maka itu belum tentu hahaha. Dengan terkekeh, Zuo Fan berjalan menuju Simen begitu dia berbalik, mengekspresikan dirinya dengan bebas dan santai. Tapi Sangguan Yulin melihat semua ini, tetapi benar-benar tercengang. Ya, bagaimana dia melupakan ini? Mereka tidak harus menyelamatkan putra mereka. Itu adalah pilihan yang baik, tidak peduli yang mana adalah Kang Zuang Avenue. Sekalipun seorang putra meninggal, ditemani oleh orang-orang cantik, ia akan menikmati berkat dari anak-anak dan cucunya di masa depan. Sedangkan untuk diriku sendiri, itu hanya jalan buntu, tidak peduli jalan mana yang mati. Tidakkah akan lebih menyedihkan untuk melihat orang lain dan tertawa di neraka? Bagaimana saya bisa begitu sial? Jalan mana yang buntu, dan jalan mana yang bisa diambil dari Kang Zuang Avenue, tergantung bagaimana orang lain memilih. Dan sepertinya dia tidak menyelamatkan putranya yang tidak beruntung, dan dia menjadi menantu dari rumah Sangguan, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini membuatnya menjunjung tinggi, selama Anda hidup lebih baik dari saya, putra bangsawan yang saya tidak tahan, bagaimana saya bisa tahan? Jadi, ketika Zuo Fan hendak pergi, Sangguan Yulin akhirnya buru-buru berteriak, tunggu, saya setuju, bisakah saya setuju? Saya hanya meminta Anda untuk meninggalkan Yaner. Menjauh, tubuhnya agak lamban, Zuo Fan menoleh dan menatapnya dengan ringan, mulutnya tiba-tiba menunjukkan lengkungan yang aneh. Akhirnya punya idiot ini, hebat. Di luar Simen, sebuah persembahan Seon tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas, berseru, teknik serangan jantung anak ini benar-benar kuat. Benar-benar memainkan anak Yulin di antara tepuk tangan, kegembiraan dan kemarahan dalam genggamannya. Dan dikendalikan emosi lawan setara dengan mengendalikan hatinya. Sekarang Anda tahu, arti dari permainan yang kami mainkan dengannya sekarang. Justru karena adegan itulah Sangguan Yulin benar-benar percaya bahwa kami menentang Sky Sword. Sangat penting untuk mengikuti nasib Guyi, dan itu tentu saja. Terutama berpikir bahwa dia akan menggunakan Yaner sebagai ciptawar untuk mengubah pedangnya, itu membuatnya mengenali ini di dalam hatinya. Kiki mengangguk, sisa kerumunan tidak bisa berhenti mengagumi lagi dan lagi. Pemujaan Seon lainnya sedang melihat Sangguan Fei Xiong, dan mengatakan kepadanya, Fei Xiong. Belajar untuk menjadi master, kepala Dongzu, rencana seperti itu juga diperlukan. Aku mempelajarinya, tanpa sadar, wajah Sangguan Fei Xiong hanya bisa memerah, dan beberapa orang merasa malu Gu Yifan. Dia hanya seorang junior. Apa yang salah dengan si junior? Lelaki tua itu berpikir bahwa dibandingkan dengannya, kau seperti seorang junior di usia 20-an dan 30-an, kadang-kadang naif. Dia seperti monster yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, seperti kelicikan yang licik. Mau tak mau sedikit berbisik, sebuah Seon diabadikan dengan samar,
tidakkah kamu melihatnya? Sekarang bahkan geng orang tua kita sedang belajar bersama, mengatakan bahwa persembahan itu diarahkan ke depan. Sangguan Fei Xiong melihat ke bawah, tetapi dia terkejut. Saya melihat bahwa pada saat ini, sekelompok orang tua memegang sepotong batu giok zamrud di tangan semua orang dan merekam apa yang terjadi dengan mata tertutup. Pipi mau tidak mau merokok, dan Sangguan Fei Xiong terdiam untuk sesaat ini. Catat, darah tua itu hampir keluar dari hatiku. Sangguan Fei Xiong mendengar kata-kata seorang penatua, dan tiba-tiba bergemuruh. Monster berusia ribuan tahun ini benar-benar bertanya pada seorang pria kecil yang tak tahu malu. Saya benar-benar membuat catatan, apakah Anda memperlakukannya sebagai orang suci? Hanya Sangguan Qingyan yang tampak agak cemberut di wajahnya. Ketika dia mendorong semua orang, dia pergi dengan marah. Apa ingatannya? Omong kosong itu tidak dipelajari dengan baik. Tanpa sadar, semua orang agak tidak jelas. Yaner, ada apa dengannya? Hanya Sangguan Fei Xiong yang terlihat melihat sesuatu. Dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, mendesah pelan, "Oh, Yaner, apakah kamu marah dengan anak itu yang berbicara omong kosong, merusak reputasi kamu? Atau marah padanya?" Membuka mulut untuk acara seumur hidup ini tidak akan memenuhi janji, hehehe. Di sisi lain, sama sekali tidak menyadari gerakan di luar, Zuo Fan melihat Sangguan Yulin setuju, segera menjentikkan tangannya, menariknya dari tali, mematahkannya dengan keras. Dan kemudian melemparkannya dengan keras ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Aku berjanji. Diam. Sangguan Yulin berteriak panik. Zuo Fan dingin di matanya, dan berteriak, meskipun kamu setuju, tapi kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Aku harus meninggalkan bekas pada kamu. Jika kamu berani memberi trik apa yang saya mainkan di tengah jalan? Dengan itu, pisau tangan Zuo Fan menyentuh lehernya, dan kemudian dia menghancurkannya. Kemudian memegang punggungnya dengan satu tangan, nyala guntur hitam di pupil kanan, juga mengalir deras, langsung ke tubuh Sangguan Yulin di sepanjang telapak tangannya. Chapter 930, Blood Silkworm Gu. Maksudmu? Gu Yifan ingin berdagang dengan kami dengan Chong Tianjian untuk ditukar dengan putranya, tapi sekarang mereka dipenjara oleh orang-orang di keluarga Sangguan dan tidak bisa pergi. Jadi dia mengirimmu untuk menyebarkan surat itu? 3 hari kemudian, istana Raja Fei Yun masih di aula yang megah. Baili Jingwei tinggal di kursi atas, menekuk mangkuk teh dengan ringan, bergumam, dan matanya berkedip-kedip, tampak melirik ke depan. Dan Sangguan di sampingnya Fei Yun dan Dan Qingsheng duduk di samping mereka. Di depannya, seorang sosok yang akrab kagum, tetapi hanya penuh bekas luka, tidak diragukan lagi bahwa Sangguan Yulin, yang telah disiksa selama beberapa hari terakhir ini. Tidak seperti orang dewasa. Pada saat ini, dia berdiri di sana dengan gemetar, tetapi wajahnya cemas, kepalanya buru-buru. Ya, dia membiarkan saya mengirim berita ini kepadanya. Jangan percaya kamu. Ini miliknya sendiri. Giok-giok yang dicetak memiliki jiwanya. Itu tidak mungkin salah. Dengan mengatakan itu, Sangguan Yulin buru-buru mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya. Baili Jingwei mengulurkan tangannya dan melihat lebih dekat. Dia mengangguk sedikit dan memberikannya kepada Sangguan Fei Yun, yang berkata, "Itu memang gelombang dewa dan roh kuno, mari kita pergi ke 100 mil setelah setengah bulan. Pertukaran Gunung Luojia, potong, aku benar-benar melepas celanaku dan kentut. Itu berlebihan." Awalnya di istana, dia mengatakan bahwa dia telah melepaskan pedangnya, dan dia melepaskan putranya. Apakah dia pintar atau bingung? Tanpa sadar, dia menyeringai dan menggelengkan bibirnya. Setelah melihat isi giok-giok, Sangguan Fei Yun melemparkannya ke Dan Qingsheng di sisi lain, sambil mencibir. Seolah-olah Zuo Fan bertindak seperti dia telah menyerah padanya. Hanya Baili Jingwei yang mengerti artinya dan berkata dengan keras, "Kata-kata tidak bisa dikatakan seperti ini. Gu Yifan adalah orang bijak, seorang pria tidak bisa berdiri di dinding ketika kami menukar mereka segera, bagaimana dia bisa lega? Bahkan jika mereka berada di tempat yang berbeda dan mengubah biayanya, dia tidak akan melakukannya. Sekarang dia punya janji lain dan dia punya inisiatif, saya takut ini langkah bijak untuk melakukan jalan belakang lagi. Selanjutnya, dia berpikir tentang bagaimana memprovokasi perang di antara kita lagi dan mengambil keuntungan darinya. Berpikir dengan indah. Bukankah dia cukup untuk bermain Ben Wang terakhir kali, datang lagi kali ini? Mau tak mau mencibir, Sangguan Fei Yun mencibir dengan mulut meremehkan, dan masih ada amarah di matanya. Masih tampak peduli rasa malu dimainkan oleh Zuo Fan sebagai anjing. Tapi untuk ini, Baili Jingwei tampaknya telah terlihat ringan, matanya berkedip-kedip dengan tenda yang bagus, dan dia melambaikan tangannya dengan ketidaksetujuan. Raja Pedang Fei Yun tidak mau bekerja keras,
Lagi pula, keluarga Sangguan juga mata kita. Kali ini jika dia bisa mendapatkan kembali pedang langit, bagaimana jika dia digunakan lagi? Lagi pula, bagi kita, itu juga bermanfaat dan tidak berbahaya, hehehe. Hanya saja, namun, Baili Jingwei tersenyum dengan tenang, dan tampaknya telah menyetujui kondisi Zuofan, tetapi tiba-tiba dia berbalik lagi, sepasang mata yang mencurigakan. Dan menatap Sangguan Yulin di depan, dengan keras meluruskannya. Menatap dengan linglung, gelisah di hatinya, dia menyeringai lembut dan berkata, hanya ada sedikit kebingungan dalam kebenaran, putra Sangguan, Gu Yifan memegang pedang yang melonjak. Dan masuk akal untuk meminta keluarga Sangguan untuk membiarkanmu pergi. Tapi, apakah Anda tidak selalu menanganinya? Bahkan jika situasinya mendesak, ia tidak memiliki orang yang kredibel. Apakah ia benar-benar percaya Anda dan membiarkan Anda membawa surat itu? Terlebih lagi, ini juga terkait dengan kehidupan orang tua anaknya. Wajahnya tidak terasa pahit, Sangguan Yulin memberi penghormatan yang dalam kepada ratusan mil garis lintang dan bujur, dan wajahnya penuh kesedihan dan kesedihan. Tuan Perdana Menteri sangat berprofil tinggi, bocah itu benar-benar tidak mempercayai saya, jadi sebelum saya datang, saya sudah membuat tangan dan kaki pada saya. Jangan percaya, dengan itu, Sangguan Yulin mengangkat tangannya dan menunjukkannya di depan mereka. Mereka bertiga mendongak dan melihat ke depan, tetapi mereka semua mengibaskan kelopak mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk melompat. Saya melihat bahwa pada saat ini, pembuluh darah yang memutar di lengan Sangguan Yulin perlahan-lahan merayap. Melihat itu, ada ratusan kata. Tanpa sadar, Sangguan Feiyun menjentikkan tangannya, meraih pergelangan tangannya, dan berdesak-desakan dalam kekuatan untuk berhenti dan menjelajahi tubuhnya. Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Anak baik, bocah adalah sarang cacing. Kelopak mata bergetar keras. Sangguan Feiyun menunjuk ke Sangguan Yulin, dan berkata dengan tak terbayangkan, mungkin ada puluhan ribu ulat sutera berwarna merah darah di tubuh bocah ini, yang tidak bisa dihilangkan pula. Bahkan lelaki tua itu menggunakan kekuatannya sendiri. Sangat aneh bahwa gempa bumi tidak mati. Mengernyit sedikit, dua lainnya mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk menatapnya lagi. Menutupi lengan yang terdistorsi dan menjijikkan, wajah Sangguan Yulin penuh dengan kepahitan dan mengerang, aduh, Tuan Perdana Menteri. Sekarang Anda tahu mengapa bocah itu begitu lega sehingga saya datang untuk mengantarkan surat itu. Saya tertegun, dan ketika saya bangun, ada begitu banyak hal menjijikkan di tubuh saya. Dia mengatakan itu adalah cacing darah, seperti belatung tulang, dan kecuali dia membuka kuncinya untuk saya atau jika saya mati secara fisik, saya akan membuang tidak bisa melepasnya. Kamu juga tahu bahwa jika aku melepaskan dagingku, dan kemudian menerima kelahiran kembali, kultivasiku akan sangat rusak. Diperkirakan hidupku akan berhenti di sini. Dia hanya memintaku untuk mengiriminya surat. Aku tidak dapat melakukan hal kecil ini. Hancurkan hidup saya. Jadi, jika Anda setuju, saya harus kembali dan melaporkannya. Ia hanya memberi saya 10 hari. Setelah itu, cacing darah akan menyerang secara otomatis, dan akan mengkonsumsi darah esensial saya. Kemudian tubuh saya akan hancur. Baiklah. Mengangguk dengan jelas, ketiga orang Baili Jingwei memandangi wajah berkeliaran yang penuh air mata dari Sangguan Yulin. Dan akhirnya menghilangkan kekhawatiran mereka dan meyakini keaslian surat itu. Jika tidak, mereka masih curiga bahwa ini adalah tipuan keluarga Sangguan. Aku tidak bisa menganggap Gu Yifan sebagai alkemis, artinya sangat jahat. Tanpa sadar, dengan senyum dingin, Sangguan Feiyun bersenandung lembut. Baili Jingwei mendengarnya, dan sedikit mengangguk, tetapi dia tidak berkomitmen. Sejak zaman kuno, saya akan menjadi 1000 tulang, sejumlah kecil bukan pria, tidak beracun dan tidak ada suami. Gu Yifan, jika dia orang yang baik hati, lebih baik berurusan dengan lebih banyak. Kami tidak perlu memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Ngomong-ngomong Tuan Yulin, masih ada kebingungan dalam gambar ini, kamu harus menjawabnya. Segera setelah itu, Baili Jingwei merenung sedikit dan berkata lagi. Karena keluarga Sangguan akan mengeluarkanmu, itu seharusnya sudah disiapkan. Aku takut ketika kamu pergi, kamu akan dipindahkan ke tempat lain. Bagaimanapun, kamu tidak lagi dipercaya. Jadi, bagaimana Anda membalas Gu Yifan? Penyembahan yang dalam, Sangguan Yulin dengan hormat berkata, Perdana Menteri Senior Cheng, meskipun saya tidak dapat menemukannya, tetapi kami telah menetapkan tempat yang pasti sebelumnya. Ia dapat menemukan saya dengan cepat. Saya hanya perlu mengirimkan balasan Anda kepadanya di tempat yang ditentukan. Dia akan mengambilnya sendiri, dan kemudian memberiku trik untuk mengendalikan ulat sutera darah. Adapun untuk pemberantasan lengkap, kemudian ketika kalian berdua bertukar sandera, lakukan ciuman berikutnya,
dan dia akan membuka kunci sendiri. Ini keras untuk bertindak seperti ini. Aku tidak takut kamu mengabaikan hal yang benar, tetapi juga memberimu harapan terakhir, sehingga kamu bisa melakukan yang terbaik untuk membantunya. Layak bagi Senipe yang berjuang untuk keuntungan nelayan, mulai semuanya tertutup rapat, tidak ada yang bisa dikatakan. Sedikit mengangguk, Baili Jingwei merasa jernih, dan kemudian melirik dua lainnya, dua Raja Pedang, apakah Anda memiliki pertanyaan? Saling memandang. Sangguan Fei Yun dan Dan Qingsheng sama-sama menggelengkan kepala, dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Perdana Menteri Senior merasa benar, itu benar, kita berdua tidak keberatan. Baiklah. Kalau begitu sudah ditentukan, ini tentang keberadaan Sky Sword. Tidak peduli pertukaran sandera, Guyi bersedia mencobanya jika dia tulus atau munafik. Kilatan tajam di matanya, lengkungan aneh di sudut mulut Baili Jingwei, dan kemudian mengeluarkan batu giok. Bermeditasi sedikit, kemudian mengangkat tangannya dan menyerahkannya ke depan jalan Sangguan Yulin. Sangguan nak, ini bagian dari iman ini, Anda meneruskan Gu Yifan. Dan proposal pertukarannya diterima oleh Perdana Menteri, dan saya akan bertemu lagi dalam setengah bulan. Membungkuk dalam-dalam, Sangguan Yulin menerima giok-giok dengan hormat, tetapi tidak mundur, tetapi ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan sulit untuk berbicara. Baili Jingwei bertemu, dan tidak bisa tidak terkejut. Mengapa? Tidakkah Anda mengatakan waktunya sangat ketat, mengapa tidak hidup kembali? Perdana Menteri Senior Cheng. Sebenarnya datang kali ini, Gu Yifan masih memiliki satu hal untuk dijelaskan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bahkan jika ada balasan dari Cheng Cheng, dia tidak akan tulus dan tidak akan pernah menyebut pertukaran. Itu sesuatu. Ada apa? Ayuro alis itu bergerak dan bertanya dengan dingin. Dengan sedikit perenungan, Sangguan Yulin berkata pelan, Perdana Menteri Senior, saya ingin melihat putranya sekilas untuk melihat apakah itu aman. Tidak terkendali. Imp adalah pelaku yang serius. Hanya setelah dia membawa pedang ke langit, orang tua itu dapat mengembalikan anak itu kepadanya. Bagaimana dia bisa membawamu ke depan dan mengekspos tempat pemenjaraan Sang Im? Kamu adalah anak 3 tahun, biarkan Anda berbicara terus terang dan dengarkan keberadaan pelanggar berulang. Bagaimana jika Anda bergabung untuk pergi ke penjara? Dengan ledakan keras, ratusan mil garis lintang dan bujur belum dibuka, dan Sangguan Fei Yun telah menjerit dan melotot. Sudut-sudut mulutnya tidak terasa datar, dan Sangguan Yulin tidak berdaya. Paman Fei Yun, jangan marah padaku, aku tidak ingin melihat hantu busuk itu. Tapi tidak mungkin, kata Gu Yifan, jika putranya sudah mati, dia menukar kubah dengan pedang, bukankah dia memukuli anjing-anjing dengan roti daging dan tidak pernah kembali? Neneknya, siapa yang kamu katakan adalah seekor anjing? Tidak, Paman, jangan marah, ini bukan yang aku katakan, itu yang dikatakan Gu Yifan. Sangguan Fei Yun meledak marah. Dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti mengirim keluar. Sangguan Yulin tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya dengan cepat, dan ada tampilan ketidakadilan di wajahnya, dan hatinya dinodai. Gu Yifan ibumu, Anda memarahi diri sendiri di belakang orang lain, tetapi biarkan Lao Su berbicara, dan sekarang kemarahan semua orang tersebar di kepala Lao Su. Tetapi Anda bersembunyi di belakang Lei Xiaoyao. Jika Anda tidak memukul Anda, ulat darah, saya tidak akan menjalankan tugas untuk Anda. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menemani dengan wajah tersenyum, berkata, Paman, Anda memadamkan udara, sebenarnya, kekhawatirannya juga masuk akal. Seorang ayah tidak dapat melihat putranya untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa beberapa perawatan, hehehe. Mendengar ini, Sangguan Fei Yun tepat setelah memikirkannya, jadi dia menghela napas dan mengangguk ringan. Hanya ada ratusan mil garis lintang dan bujur, dan mata terus berevolusi, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, menatap Sangguan Yulin di depan. Dan sudut mulut secara tidak dapat dijelaskan dilintasi oleh busur aneh.